Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, masih bersama saya Arsal Syah. Mudah-mudahan kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita di dalam setiap hari-hari kita, menit-menit dan detik hidup kita. Allah memberkahi dunia kita dan akhirat kita. Dan bukan hanya itu, mudah-mudahan Allah juga selalu memberkahi kebersamaan kita, sehingga kebersamaan ini akan menjadi kebersamaan yang mengantarkan kita ke dalam surganya kelak di yaumil akhir. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bersegera menuju surga, ya. Bersegera menuju surga yang menjadi landasan atau menjadi basis tadabbur kita adalah surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Di ayat 133 itu Allah mengatakan, dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang muttaqin. Dan kita insya Allah adalah muttaqin, orang yang bertakwa, karena kita baru saja lepas dari bulan Ramadan, yang akhir dari bulan Ramadan itu mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Nah, hingga saat ini yang harus kita lakukan adalah mengisi muatan-muatan kapasitas-kapasitas ketakwaan itu. Nah, ayat ini menjadi bagian dari panduan kita untuk mengisi kapasitas menjadi muttaqin tersebut. Bahwa muttaqin, orang yang bertakwa, di dalam ayat 133 ini punya dua spesifikasi, yaitu mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada ampunan Allah dan kemudian bersegera kepada surganya Allah. Bersegera kepada ampunan Allah, ketika dia meminta ampun, dia bertaubat, maka Allah ampuni dia, maka bersih, sucilah dirinya, sucilah hatinya, maka kebersihan dan kesucian itu akan memberikan efek dia untuk selalu berada di dalam kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dengan perbuatan baik itu dia akan melakukan amalan-amalan yang akan mengantarkan dia kepada surganya Allah. Jadi begitu urutannya, sehingga disebut sari'u ila maghfirah dulu, baru kemudian dengan wajannah. Ya. Dengan ampunan kita dapatkan kebersihan akan memudahkan kita sampai ke tempat yang suci, yang bersih, yaitu surganya Allah. Nah, kemudian di ayat 134 dan 135-nya Allah memberikan panduan kepada kita tentang amalan-amalan yang menjadi bukti bahwa kita betul-betul berkeinginan dan berkemauan kuat untuk menuju ke surganya Allah dengan segera. Nah, amalan-amalan itu disebutkan di dalam ayat 134 dan 135. Dan di mana ayat 134 itu menjadi penjelasan tentang amalan yang menunjukkan bahwa kita ingin bersegera ke surga. Dan di ayat 135-nya menunjukkan tentang bahwa kita betul-betul ingin bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 amalan menuju surga inilah akan kita bahas, sahabat Asa TV, satu demi satu di dalam setiap pertemuan kita. Nah, pada pertemuan lalu saya sebutkan tuh 3
6 amal itu. Di ayat 134 Allah mengatakan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang pertama, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu yang kedua dan ketiga. Jadi bukti orang bersegera menuju surganya Allah adalah dia berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, lalu dia menahan amarahnya, dan dia memaafkan manusia. Itu 3 amalan pertama. Dan 3 amalan pertama ini, ya kan, Allah menutup ayat 134 itu dengan kalimat Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya apa? Seakan ada isyarat, ada tuntutan ketika berinfak, menahan amarah dan memaafkan, maka lakukanlah amal ini dengan kualitas amal seorang muhsinin, agar nanti dari muttaqin kita naik kelas menjadi kelas muhsinin, naik lagi tingkatan kita. Nah, bagaimana mengisi amalan 3 ini dengan kapasitas seorang muhsinin? Nah, ketika bicara tentang ihsan, kan, maka saya juga sudah sampaikan ketika Rasulullah mengatakan ketika dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua, saat malaikat Jibril datang kemudian bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, maka Rasulullah mengatakan akan bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jika engkau tidak melihat Allah, dan pastinya kita memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Fa'ilam takun tarahu, jika seandainya pun kita tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu pasti melihatmu. Artinya apa? Muhsinin itu adalah orang yang ketika dia hidup, dia beramal, itu amalnya selalu ada dalam 2 rasa, 2 keadaan. Yang pertama adalah muraqabatullah, dan yang kedua adalah ma'iyatullah. Jadi dia ketika hidup, ketika dia beramal, dia merasa seakan-akan dia tuh dia dekat Allah, merasa Allah tuh dekat dengan dia. Muraqabah. Biasanya muraqabah itu sering dimaknai merasa diawasi. Ya, cuma kalau merasa diawasi, khawatir nanti kesannya kita diintai banget gitu. Maka saya lebih memilih pakai pendekatan bahasa merasa dekat, karena memang raqib itu, kan, muraqabah itu juga bermakna dekat, itu merasa dekat. Jadi kalau muttaqin itu dia takut, karena takut maka dia mendekat. Tapi kalau muhsin itu dia bukan mendekat, tapi dia sudah dekat, dia sudah merasa dekat dengan Allah, merasa begitu dekat dengan Allah. Yang kedua, ma'iyatullah, ada rasa pada dirinya bahwa dia tuh selalu bersama dengan Allah, dan Allah selalu membersamai dirinya. Sehingga apa? Ada perasaan merasa dekat dan ada perasaan merasa bersama. Dia secara pribadi merasa dekat dengan Allah, ya kan? Dan dia pun merasa Allah tuh dekat dengan dia. Dia pribadi merasa selalu bersama dengan Allah, dan dia pun merasa bahwa Allah selalu membersamai dia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, orang yang memiliki 2 karakter ini adalah ciri orang yang jatuh cinta, ya. Merasa dekat, merasa bersama. Kalau ada istilah SKSD, sok kenal, sok dekat, ya kitanya merasa dekat sekali, merasa bersama. Merasa bersama, merasa Allah tuh kayaknya dekat banget sama kita gitu. Allah tuh selalu membersamai kita. Itu perasaan kita. Dan perasaan itu adalah bukti perasaan orang yang jatuh cinta. Artinya apa? Orang yang beramal dengan ihsan, dia beramal dengan amal sebagaimana orang yang jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta, amalnya pasti luar biasa. Ya, laut kuseberangi, gunung akan kudaki, kan begitu katanya. Ya, jadi dia siap untuk berkorban, dia siap untuk melakukan apa saja untuk demi yang dicintainya, sehingga dia tidak hanya berbuat atau beramal sekedarnya, tapi dia berbuat dan beramal dengan dengan amal yang itu akan menyenangkan yang dicintainya. Lalu kemudian di ayat 135-nya disebutkan lagi 3 amalnya.
Yaitu 3 amal yang menjadi bukti kita bersegera kepada ampunan Allah. Yaitu ketika Allah katakan wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Jadi amalan yang menjadi bukti kita bersegera kepada ampunan Allah adalah bahwa kita zakarullah, cepat ingat sama Allah. Jadi walaupun kita khilaf melakukan kesalahan, ingatnya tuh cepat gitu. Kalau orang Jawa bilang elingnya tuh cepat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Cepat ingat, lalu kemudian fastaghfaru, segera bertaubat, gitu. Segera minta ampun. Ya, ingat elingnya cepat, lalu kemudian segera minta ampun atau bertaubat, lalu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia segera berhenti. Jadi yang ditaubati itu dihentikan. Jadi bukan tomat ya, tobat tapi kumat ya. Jadi segera dihentikan. Menghentikan yang buruk, maka tentu dilanjutkan dengan menggantinya dengan yang baik. Nah itu 3-3 ya kan, 3 on 3. 3 bersegera menuju surga, 3 bersegera menuju ampunan Allah. Yang keenamnya ini sebenarnya dalam rangka menuju surganya Allah juga. Nah, ketika kata kunci dari bersegera menuju surganya Allah 3 amalan, infak dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia, kata kuncinya adalah ihsan, muhsin ya kan, di ujung ayatnya. Nah, di ayat 135 ketika bersegera menuju ampunan yang amalnya adalah cepat ingat, segera taubat, lalu berhenti dari yang buruk, ganti dengan yang baik. Itu di ujung ayatnya, ayat 135-nya. Dan setelah Allah katakan, walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah sebut dengan kalimat wa hum ya'lamun. Istilahnya, itu semua ya kan, bisa kita lakukan dan jika kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai ya'lam. Ya'lamun itu berarti orang yang alim, orang yang mengetahui, mengenal dirinya, orang yang berilmu. Kan? Ilmu itu kan pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang dirinya, pengetahuan tentang agamanya, dan pengetahuan tentang Tuhannya. Maka ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi kata kuncinya adalah ya'lamun. Nah, maka arah untuk menjadi orang yang mengetahui inilah yang harus kita kejar sebagai kuncinya, sebagaimana muhsinun tadi yang harus kita kejar untuk mengejar 3 amal yang pertama. Nah, itu sebagai sebuah resume gitu ya, untuk menyambungkan nih ke pembahasan tentang amal-amal menuju surga. Yang nanti dari 6 amal tadi kita akan bahas satu persatu, sahabat Asa TV. Nah, kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sambung lagi kaji kita tadi. Nah, sahabat Asa TV, jadi saya akan menguraikan satu demi satu amalan menuju surga itu. Yang pada kesempatan ini kita mulai dari di ayat 134 poin yang pertama. Allazina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhiminal
ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, kata Allah kan di ayat 134 itu disebutkan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi orang-orang yang bersegera menuju surganya Allah itu buktinya apa? Dia punya amal dan amalan utamanya itu adalah yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia bersegera bukan bersegera. Dia berinfak kan fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kata kuncinya amalannya itu adalah infak dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, sahabat Asa TV, karena amalan ini adalah amalan yang menjadi kriteria atau menjadi upaya kita mengisi kapasitas kita sebagai muttaqin, kan? Namun dengan semangat untuk menjadi muhsinin. Jadi lagi ngisi kapasitas kriteria kita sebagai muttaqin nih. Karena kan uiddat lil muttaqin. Dan setelah Ramadan la'allakum tattaqun. Ini kita bertakwa nih. Nah, kita pengen ngisi ketakwaan ini bahwa kualitas kita memang pantas jadi orang bertakwa. Maka mengisinya dengan apa? Yunfiquna fis sarra wad dharra, itu amalan orang muttaqin. Namun semangatnya adalah semangat untuk menjadi muhsinin, karena di ujung ayat 134 sebagaimana saya sebutkan tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, dengan semangat menjadi muhsinin. Jadi walaupun lagi jalanin kelas 3, tapi semangatnya semangat naik kelas 4 gitu. Ya. Masih ingat ya? Muslim kelas 1, mukmin kelas 2, muttaqin kelas 3, muhsinin kelas 4. Nah, kita ini lagi di kelas 3. Lagi belajar kurikulum kelas 3, tapi semangatnya semangat untuk naik kelas 4 gitu. Sahabat Asa TV. Nah, ketika kita bicara mengisi semangat, mengisi kapasitas kita sebagai seorang muttaqin dalam bab amal berinfak, dalam surat At-Taubah, ya sahabat Asa TV, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-99, Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubati indallah wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Allah mengatakan kepada kita, wa minal a'rabi, di antara orang-orang Arab Badui itu, wa minal a'rabi may yu'minu billah, ada di antara mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbati indallah, dan mereka melihat, mereka memandang bahwa apa yang mereka infakkan, jadi ketika mereka berinfak, mereka memandang, mereka menganggap bahwa yang mereka infakkan itu dalam rangka atau sebagai cara, sebagai jalan bagi mereka, qurbatin indallah, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas waktu kemarin ya di pertemuan yang lalu bahwa muttaqin itu adalah orang yang takut kepada Allah, dan wujud dari takut itu kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan ada dalam rangka melakukan PDKT gitu, mendekat kepada Allah. Nah, maka orang Arab Badui ini adalah orang Arab Badui yang diceritakan ini adalah mereka yang memiliki kapasitas sebagai seorang muttaqin. Karena ketika mereka berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu menganggapnya bahwa ini adalah sebagai amal saya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi wasalawatir rasul, dan untuk mendapatkan atau berharap mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di kalimat berikutnya Allah tegaskan, ala, kata, ketahuilah, innaha qurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya infak mereka itu, nafkah di jalan Allah yang mereka lakukan itu adalah jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi betul-betul
mereka meniatkan, mengharapkan infaknya untuk mendekat kepada Allah, maka Allah jadikan betul infaknya itu adalah jalan yang mendekatkan dia kepada Allah. Yang dengannya kata Allah, sayudkhiluhumullahu fi rahmatik. Maka Allah memasukkan mereka, ya kan, ke dalam rahmatnya Allah. Ini kalau ada kalimat apa, sayudkhiluhumullahu fi rahmatik atau yang sejenisnya, artinya dimasukkan ke dalam rahmat Allah, itu maksudnya akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi dengan infak mereka yang dengan semangat mendekat kepada Allah, maka betul-betul infak itu menjadi jalan mereka mendekat kepada Allah, yang dengannya maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan orang yang bertakwa. Dia berinfak dan infaknya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak hanya itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah juga mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wabasyiris sabirin. Kata Allah, jadi infak semua yang kita lakukan itu nggak gampang terjadi begitu saja. Kata Allah, wala nabluwannakum, dan sungguh kata Allah, kami akan memberikan cobaan, kami akan menguji kamu, kata Allah. Bisyai'in, ya, dengan segala sesuatu. Ya, apa segala sesuatunya itu? Minal khaufi, ya, dari rasa takut, ya, wal ju', ya kan, dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, dari kekurangan harta, wal anfus, ya kan, jiwanya, wasamarat, dan juga dari merasa kekurangan akan buah-buahan, wabasyiris sabirin. Dan kata Allah, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sahabat Asa TV, bahwa amalan bersegera menuju surga itu adalah ketika kita berinfak di jalan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dengannya Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi nggak mudah. Untuk melakukan itu tuh nggak mudah. Ada orang berinfak, tapi ternyata infaknya untuk pamer. Ada orang infak, tapi infaknya ternyata untuk dibilang dermawan. Ada orang infak, tapi kemudian infaknya itu untuk gagah-gagahan, gitu. Seperti itu. Bahkan ada orang yang enggan berinfak, lebih parah lagi. Nah, tapi ketika dia berinfak untuk mendekat kepada Allah, yang dengan sebab itu dia dimasukkan ke surga, itu nggak mudah. Ujiannya banyak. Sehingga Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in, Allah akan uji dengan rasa takut. Ya. Dan di antara rasa takut itu juga adalah takut miskin. Ya. Makanya disebut nanti bukan hanya minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Jadi juga ketakutan itu nanti berefek pada ketakutan akan kelaparan gitu. Ini kan makanan segini-segininya, kalau saya kasih ke orang ntar saya dapat apa? Wah, kalau saya kasih ke orang saya kurang. Gitu. Atau kalau saya infak, ntar harta saya berkurang. Ntar harusnya cukup untuk bayar sekolah anak jadi nggak cukup. Harusnya cukup untuk beli makan, dengan lauk ini jadi nggak cukup, dan lain sebagainya. Allah akan menguji dengan semua itu, dengan rasa takut itu, sahabat Asa TV. Jadi nggak kemudian gampang aja. Gitu. Makanya di ayat yang lain Allah sebutkan, amhasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahul ladzina jahadu fikum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian kira kalian akan dibiarkan masuk surga gampang gitu? Masuk surga begitu aja gitu, lengkang kapuk. Ya, walamma, ya kan? Walamma walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum lagi terbukti dan teruji siapa di antara kalian yang paling jahadu gitu, paling bersungguh-sungguh dalam amalnya dan paling sabar dalam beramal itu.
Makanya kemudian di ujung ayat Al-Baqarah 155 tadi, ketika Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat, kata Allah wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi orang yang bisa mengalahkan ujian, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan adalah orang yang punya senjata yang namanya sabar. Sehingga di ayat yang lain yang tadi saya sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian kira akan bisa masuk surga gampang gitu begitu saja? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, padahal belum terbukti dan teruji siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, ya kan, dalam beramal tentunya, ya kan, wa ya'lamas sabirin, dan belum teruji kesabarannya dalam kesungguhan amal. Jadi benar bahwa untuk bisa masuk surga itu ujian terbesar diantaranya adalah ujian kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya sabar terhadap ujian, tapi juga ada sabar terhadap maksiat, ya kan? Karena kemaksiatan itu kan banyak yang menyenangkan, di mana dia bersabar menahan kesenangan yang mengantarkan pada neraka itu. Dan juga ada sabar dalam ketaatan. Jadi taat pun butuh sabar. Taat yang dengan kesabaran itulah yang menjadi bukti bahwa dia layak masuk ke dalam surganya Allah, ya, menjadi bukti bahwa dia pantas untuk diberikan rahmat Allah padanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sambung lagi setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kaji kita. Jadi kita berinfak untuk mendekat kepada Allah, yang dengannya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Tapi untuk bisa melakukan kualitas amal seperti itu tidak mudah. Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita dengan rasa takut. Allah akan menguji kita akan kekurangan harta, kelaparan, dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi itu semua akan bisa kita lawan, kita hadapi gitu semua ujian itu ketika kita memiliki kesabaran. Maka Allah katakan Allah wabasyiris sabirin, ya kan, beritakan kabar gembira kepada orang sabar. Karena apa? Orang sabar yang akan lulus dari ujian itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, tapi bukan hanya itu ujiannya, bahkan di antara ujian dalam melakukan amal menuju surga, dalam wujud infak dalam keadaan lapang dan sempit itu, Allah juga sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Ketika Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu, setan itu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu, ya, menjanjikan kamu dengan fakir, ya, dengan kefakiran, kemiskinan. Jadi setiap kita mau berinfak itu setan itu nakut-nakuti kita, termiskin ente, antar kurang, wah, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita diuji dengan rasa takut, dengan kelaparan, tapi bahkan provokator yang semakin membuat kita ujian itu jadi semakin berat, itu juga turun tangan gitu. Provokatornya setan itu. Dengan cara apa? Dia nakut-nakutin kita. Iya, ntar ente jadi miskin gitu. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Jadi tidak mudah gitu.
ujian jelasnya ada, yang memprovokasi sehingga menjadi semakin berat ujian itu pun juga ada. Gitu. Yang mengkampanyekan mengkampanyekan kalau sedekah miskin, kalau infak miskin gitu. Ya, sebagaimana yang mengkampanyekan keburukan kan juga ada. Gitu. Maka yang mengkampanyekan untuk melarang melakukan kebaikan pun juga ada. Sahabat asatif. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Bahkan di ayat itu pula Allah mengatakan wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu bahkan wa ya'murukum, menyuruh kita, ya kan? Memerintahkan kita untuk melakukan fahsya. Fahsya itu maknanya kejahatan, ya, atau kekejian. Kekejian itu biasanya diantaranya gitu, dia adalah kejahatan seksual tuh biasa. Di antara wujud kekejian fahsya itu, dia adalah kejahatan kejahatan seksual, sehingga yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut pun disebutnya sebagai sebagai fahisyah gitu kan. Sebagai kejahatan seksual disebut dengan kalimat yang sama, fahisyah atau fahsyah, kekejian. Kejahatan yang menjijikkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, dalam konteks ini setan menakut-nakuti manusia atau menjanjikan manusia dengan kemiskinan supaya kita nggak berinfak, dan dia memerintahkan kita untuk melakukan kejahatan yang kalau kita buka tafsir yang dimaksud dengan bil fahsya ini adalah kejahatan yang berupa kekikiran, gitu. Dipelit, gitu. Nggak mau infak, nahan hartanya. Ya, mengikat tangannya, menggenggam tangannya, dan tidak mau membukanya. Dalam arti nggak mau berbagi. Jadi artinya apa, sahabat Asa TV? Ketika kita bicara tentang berinfak, di sisi lain setan itu bahkan nyuruh kita untuk pelit, untuk kikir, untuk bakhil. Maka nanti setelah kita bicara tentang infak, kita akan bicara lawannya infak, yaitu kekikiran. Nah, disebut di dalam ayat ini bahwa kekikiran itu adalah disebut sebagai fahsya, kejahatan atau kekejian. Jadi ketika kita jadi orang yang pelit, orang yang kikir, bakhil bin medit alias mereki gitu kan, nggak mau berbagi, ya kan, pokoknya pelit lah, menahan hartanya, menggenggam tangannya. Maka sesungguhnya bakhil itu, kikir itu bukan hanya hal yang tidak baik, tapi bahkan disebut Allah sebagai fahsya, sebagai kejahatan. Kejahatan atau kekejian. Dan sebagaimana saya katakan, kekejian itu adalah kejahatan atau sesuatu yang menjijikkan. Jadi orang pelit itu orang yang menjijikkan. Orang bakhil itu orang yang menjijikkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan setan itu ngujuk-ngujukin kita untuk jadi orang yang menjijikkan itu. Jadi perlu diingat, ini harus ditanamkan di kepala kita. Begitu kita mau pelit, ingat, pelit itu kejahatan. Ingat, pelit itu kejahatan yang menjijikkan. Maka jika kita melakukannya, maka kita menjadi manusia yang menjijikkan. Menjijikkan di hadapan Allah dan menjijikkan di hadapan manusia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya di situ juga. Di dalam Al-Baqarah ayat 195, bahkan Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian dan nafkahkanlah harta kalian itu di jalan Allah. Wala tulqu, dan jangan kalian menjatuhkan, jangan kamu menjatuhkan dirimu bi aidikum, dengan tanganmu sendiri, ila tahlukah, ya kan, kepada kebinasaan. Jadi kata Allah, Allah katakan,
dan berinfaklah di jalan Allah. Lalu Allah bilang, jangan kalian jatuhkan diri kalian dengan tangan kalian sendiri itu ke dalam kebinasaan. Nah, para mufassirin, ya kan? Ibnu Abbas, Hamad Ibnu Salamah, Hasan Al-Basri, kan? Itu mengatakan bahwa kan, makna menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan itu masih berkaitan dengan kalimat di awal wa anfiku. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan berinfak ya, oleh Allah, sesungguhnya kita sedang menyelamatkan diri kita. Tapi jika kita tidak berinfak, kita pelit, kita bakhil, sesungguhnya kita sedang menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan, tapi menjatuhkannya dengan tangan kita sendiri. Ibarat orang berdiri di pinggir kali gitu, ada yang jorogin, dia kecebur gitu, dijorogin, kecebur ke kali. Tapi yang joroginnya bukan orang lain, yang jorogin tangannya sendiri. Tangannya sendiri dorong pantatnya sampai kemudian dia jatuh ke dalam kali atau ke dalam sungai itu. Jadi dia jatuh itu bukan disebabkan orang lain, tapi dia yang mendorong dirinya sendiri. Itu maknanya. Artinya apa? Berinfaklah. Karena begitu kalian pelit, kalian kikir, kalian bakhil bin medit alias mereki gitu, maka sesungguhnya kalian sedang mendorong diri kalian sendiri pada kebinasaan. Kebinasaan itu kehancuran. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Jadi bukan hanya kejahatan. Kalau di Al-Baqarah 268 disebut kejahatan. Ini bukan hanya kejahatan, tapi kejahatan yang membinasakan kita. Binasa di dunia dan binasa di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Semakin seru, semakin panas. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi kaji kita yang semakin seru ya. Jadi sahabat Asa TV, jangan pelit, jangan kikir. Karena kikir itu kejahatan. Karena pelit itu adalah kekejian, menjijikkan, dan bahkan dia akan membinasakan kita. Nah, tapi sahabat Asa TV, seandainya kita sudah mampu melawan itu semua, ya, kita mengalahkan itu semua ketakutan, godaan setan, terus kita berinfak. Apakah lantas kemudian infak kita serta-merta akan mengantarkan kita kepada surga? Belum selesai. Ya, makanya kemudian bahwa infak ini adalah amalan yang menjadi kriteria ketakwaan kita, namun semangatnya semangat muhsinin. Gitu. Beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi semangatnya semangat untuk mencintai. Gitu. Nah, seperti apakah amal orang yang PDKT dengan semangat mencintai? Seperti apa amalnya? Maka kemudian Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, lan tanalul birra. Kamu itu sekali-sekali tidak akan pernah sampai. Lan tanalul birra. Kalian itu tidak akan pernah sampai, sekali-sekali nggak akan pernah sampai, nggak mungkin sampai pada albir. Albir itu apa? Albir itu adalah kebaikan yang sempurna, kebaikan yang paling tinggi. Jadi bukan sekedar kebaikan,
Tapi kebaikan yang paling sempurna, kebaikan yang paling tinggi itu albir. Dan kata Allah, lan tanalul birra. Kalian tidak akan pernah, kalian sekali-sekali tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang paling tinggi hatta hingga tunfiku, kalian menginfakkan atau berinfak atau menafkahkan harta kalian mimma tuhibbun, ya kan? Dari apa-apa yang kamu cintai. Jadi menafkahkan sebagian harta yang kita cintai, menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Jadi infak bukan sekedar infak, tapi infak yang terbaik. Dan infak terbaik itu adalah infak yang dari yang paling kita cintai. Ya, kalau kita kan infak itu kita bicara harta ya, sahabat Asa TV. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu wujudnya bisa apa saja. Tapi kalau infak itu dia pasti harta. Nah, kalau kita sebut harta misalnya uang. Uang kalau di negeri kita itu kan ada warna merah, warna biru, ada warna hijau, warna ungu, warna abu-abu, ya, ada warna coklat. Ya. Pertanyaannya, di antara warna-warna itu, mana warna yang paling kita cintai? Bohong rasanya kalau ada yang bilang, oh saya paling suka sama warna abu-abu, soalnya favoritnya abu-abu. Abu-abu itu 2000, 2000-an lama. Gitu. Pasti, sahabat Asa TV, yang paling kita cintai dalam konteks uang itu yang warnanya merah. Bukan warna selainnya. Warna merah itu 100.000. Jadi ketika berinfak terbaik itu adalah yang paling dicintai, yang paling cintai yang merah lah. Sahabat Asa TV ya. Walaupun mungkin seandainya kita nggak punya yang merah, yang mana di antara yang kita punya itu yang paling kita cintai? Sahabat Asa TV. Itu namanya infak terbaik. Jadi ketika kita sekedarnya berinfak, kita ngerasa, oh saya udah ngalahin setan nih, saya nggak pelit. Hati-hati. Boleh jadi kita berinfak, tapi kita ambil yang paling kecil, yang sebenarnya itu representasi kepelitan, kebakilan kita juga. Kita pelit untuk memberikan yang besar, maka kita ambil yang kecil. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah sehingga ditegaskan di dalam Musnad Imam Ahmad, di dalam sebuah hadisnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa ayyadkhulal jannah faltudrikhu, kan? Faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ia mati sedang ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu apa? Dia mati wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyu'ta ilaih. Dan hendaklah dia memberi sesuatu gitu, kepada manusia dengan sesuatu yang ia sukai jika diberikan kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mau berinfak, kita mau berbagi dengan orang lain, kita mau memberi sesuatu kepada orang lain, berilah sesuatu kepada orang yang jika sesuatu itu diberikan kepada kita, kita suka. Kita infak 5.000. Tanya ke diri kita, kalau saya lagi butuh duit terus dikasih 5.000, saya seneng nggak ya? Kalau ya 5.000 buat apaan? Berarti apa? Ketika kita berinfak 5.000 itu belum infak terbaik kita. Kenapa? Kita sendiri nggak suka kalau dikasih 5.000. Berapa kita suka dikasih? Maka segitulah yang kita infakkan, sahabat Asa TV. Dan Rasulullah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 155, apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 145, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kita akan disempurnakan pahala kita. Dan barang siapa, kata Allah,
Jadi kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah sungguh orang yang beruntung. Jadi di hadis riwayat Ahmad tadi, ya, jika kita berinfak dengan sesuatu yang kalau sesuatu itu dikasih ke kita, kita suka, maka kita berinfak dengan yang kita suka itu, maka dia akan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sementara Allah sebut di Ali Imran 185, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang beruntung. Artinya apa? Artinya sahabat Asa TV, orang yang berinfak dengan infak terbaik itu dia sedang melakukan perniagaan dan dia akan untung. Dia akan untung. Keuntungan itu jika semakin besar, semakin dia cintai apa yang dia infakkan, semakin besar keberuntungan yang dia dapat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, hai orang beriman, ya kan? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu, ya kan? Infakkanlah min thayyibati, ya kan? Dari apa? Min thayyibati, ya kan, dari yang baik-baik, maka betul dari hasil usaha. Jadi yang disuruh infakkan itu adalah yang thayyib. Sahabat Asa TV. Ini hanya analogi saja ya. Makanan itu kan ada yang halal dan thayyib. Ya. Yang thayyib itu insya Allah halal. Jadi halal itu levelnya sudah terpenuhi. Thayyib itu levelnya dia sudah terpenuhi halalnya dulu. Jadi halal dulu, baru thayyib. Artinya orang yang mengkonsumsi sesuatu yang thayyib, insya Allah dia pasti halal. Gitu. Tapi yang orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Thayyib di sini artinya ukurannya bagi dirinya ya. Semua yang halal insya Allah thayyib. Tapi pada orang-orang tertentu dia tidak bisa jadi nggak thayyib. Orang yang tensinya lagi naik gitu. Misalnya, nih katanya nih, makan duren. Oh, tambah naik. Durennya halal, tapi nggak thayyib buat dia. Artinya thayyib itu levelnya lebih tinggi. Dia bukan sekedar bicara boleh dan tidak boleh, tapi dia bicara kualitas. Etis enggak. Nah, begitu pula ketika diperintahkan kita untuk menginfakkan dari sebagian hasil usaha kita dari yang thayyib, artinya yang kualifikasi yang kita kasih itu levelnya yang tinggi gitu. Infak 10.000 baik, boleh. Tapi infak 20.000 bisa jadi thayyib. Jadi 10.000 itu baik, ya kan, standar. Tapi begitu 20, apalagi 50.000, thayyib. Seperti itu. Dan Allah katakan, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan juga dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Nah, kemudian Allah katakan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menginfakkannya. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fihi. Yang padahal yang buruk-buruk yang kamu pilih itu, yang kamu infakkan itu, kamu sendiri nggak mau mengambilnya, kamu sendiri nggak mau memilikinya, ya kan? Melainkan dengan apa? Tughmidu itu menutup mata, memicingkan mata, melihat sebelah mata. Artinya apa? Jangan kita berinfak, kita pilih yang jelek-jelek gitu. Kita pilih yang kita nggak suka, itu kita kasih. Nggak suka itu artinya apa? Tadi kita sendiri udah nutup mata dari sesuatu itu. Contoh misal, ada namanya, biasanya kalau musim lagi ada bencana kan suka ada yang ngumpulin pakaian bekas. Itu sebenarnya ngumpulin pakaian bekas itu nggak Islami.
berinfak dengan yang bekas, dengan yang bahasa Allah di Al-Baqarah 267 itu, sesuatu yang kamu sendiri udah nggak butuh, kamu sendiri udah nggak ngelirik, gitu. Artinya apa? Kita udah nggak pakai, kita udah nggak suka, karena bekas, ya udah deh, kita sumbangin. Kita menyumbangkan sesuatu yang kita nggak suka. Bahkan kadang-kadang kalau tanya teman-teman yang di lembaga filantropi, kadang-kadang bahkan pakaian bekas yang dikirim itu benar-benar bekas kebakar, bekas kecebur comberan, bekas kesoek, nggak bisa dijahit lagi. Allahu Akbar. Bakhilnya manusia. Jadi dia bukan nyumbang, dia sebenarnya lagi buang sampah. Cuma kalau buang sampah taruh di tempat sampah di rumah, nanti kebanyakan tukang sampahnya bisa minta lebihan. Jadi bakhilnya dia sampai bahkan saking bakhilnya bayar lebih uang sampah pun nggak mau, sehingga agar gratis nggak perlu bayar uang sampah, uang tukang sampah, maka dia buang dengan cara menyumbangkannya. Nauzubillah, sahabat Asy-Syafi'i. Jadi yang Islami itu, yang surgawi bahkan, ayo ada bencana, sumbangkanlah pakaian baru, jangan pakaian bekas, atau sumbangkanlah pakaian terbaikmu. Jadi jangan pakaian bekas, sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Jangan berinfak, kata Allah, dengan sesuatu yang bahkan kita menutup mata dari. Ini menegaskan lagi ya, sahabat Asy-Syafi'i. Bahkan di dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, Allah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang memiliki keluasan dalam hal rizki, memiliki kelapangan rizki, dia berinfak sesuai dengan keluasan dan kelapangannya. Artinya apa, sahabat Asy-Syafi'i? Infak itu harus sebanding. Harta kita berapa? Sebanding infak kita dengan harta kita. Jangan ada orang punya harta 1 juta, dia berinfak 100.000. Ada orang punya harta 1 miliar, dia infak 100.000 juga. Yang 1 juta infak 100.000, itu thayyib, harta terbaiknya. Tapi yang 1 miliar infak 100.000, itu nggak sebanding infaknya dengan harta yang dia punya. Jadi perintah infak itu bukan hanya berinfak sekedarnya. Kenapa? Boleh jadi kalau kita sekedarnya, apalagi dipilih yang buruk-buruk, sebenarnya kita pelit. Bukan sedang berinfak. Justru dengan yang kita pilih yang jelek itu, yang kita udah nggak mau, kita nggak suka, justru itu semakin menegaskan kebakhilan kita, kekikiran kita. Tapi ketika Allah perintahkan kita berinfak, adalah berinfaklah dengan infak yang dengannya kamu mendekat kepada Allah, yang dengannya kamu dijauhkan dari neraka, didekatkan kepada surga, yang dengannya berarti kamu infakkan yang paling kamu cintai, yang dengannya infakmu itu sebanding dengan harta yang Allah kasih untukmu. Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup satu ayat, walau sudah lewat waktunya. Allah katakan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah, dan infakkanlah dan belanjakanlah sebagian dari hartamu yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antaramu. Fayaqula rabbi. Lalu kemudian ketika kematian itu mau datang, berkatalah orang yang sedang didatangi kematian itu, kan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani. Mengapa engkau tidak mengakhirkan, kan, menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Artinya dia minta matinya tuh diperpanjang sedikit aja. Kenapa dia minta matinya dipanjangin sedikit? Kan artinya jatah umurnya dipanjangin sedikit. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Yang dengan perpanjangan waktu sedikit itu, aku bisa bersedekah dengan hartaku, yang dengannya
Aku termasuk orang-orang yang salih. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lihat nih surat Al-Munafikun ayat ke-10, bahkan ya, pelit itu, kikir itu bukan hanya kejahatan. Tapi pelit dan kikir itu termasuk salah satu kriteria, ciri-ciri karakter orang munafik. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Dan berinfak dengan infak yang terbaik, baik dalam keadaan sempit, lapang ataupun sempit. Infak dalam keadaan lapang, kita punya duit, banyak duit, itu luar biasa. Tapi infak dalam keadaan duit kita terbatas, tetap berinfak itu luar biasa. Dan orang yang berinfak, baik dalam keadaan lapang dan sempit, adalah amalan yang luar biasa. Amalan yang akan mengantarkan ke surga. Hingga orang yang ketika sudah di saat menjelang kematian, dia tahu dirinya tak punya cukup amal untuk ke surga, bahkan lebih dekat ke neraka. Dia minta kepada Allah agar dipanjangkan sedikit saja umurnya. Yang dengan panjang umur sedikit itu, dia tidak katakan agar aku bisa sholat. Dia tidak katakan agar aku bisa puasa. Tapi dia katakan agar perpanjangan waktu yang sedikit itu, aku bisa bersedekah, bisa berinfak dengan hartaku. Sehingga dengan infaknya itu, dia menjadi orang yang saleh. Dan dengan kesalehannya itu, maka dia akan semakin didekatkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Sahabat Asa TV, itulah amal pertama dari amal pertama yang menjadi bukti bahwa seseorang itu sedang bersegera menuju surganya Allah. Semoga kita termasuk di antaranya. Jika belum, yuk kita perbaiki. Yuk kita buktikan takwa kita dan semangat menjadi muhsinin kita dalam bab infak kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita dan mudah-mudahan dengan amalan itu Allah sampaikan kita ke surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari saya sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mohon maaf atas segala kelebihan waktunya. Ilmunya mah kurang saya ini. Cuma waktunya aja yang sering kepanjangan. Jadi mohon maaf. Semoga sahabat Asa TV tidak bosan untuk mendengarkan dengan apa yang saya sampaikan. Dan bisa mengambil pelajaran serta kebaikan di dalamnya. Dari saya sekian. Kita tutup dengan istighfar astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.